pengen bermain ke Disneyland. Bosan main di sini terus. Sebenarnya, banyak variasi permainan di sekitar rumah kita. Ada ombak di pantai dan ikannya juga bagus-bagus. Iya benar, tapi Kayla ingin ke luar negeri. Papa tidak punya cukup uang. Mari kita mencukupkan diri dengan segala yang Tuhan titipkan. Coba ingat apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih peringatannya, Pak. Karena dunia dan segala nafsunya akan lenyap. Kalau hari ini bermain di pantai, besok ingin ke gunung dan lusa ke tempat lain, semua kelimpahan ini tidak pernah membuat manusia puas. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan puas. Nikmatilah anugerah Allah sebagai sumber yang terus-menerus mengeluarkan air. Yuk kita perhatikan penjelasannya. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh PDKA. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama bersaat teduh pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami meminta pertolongan-Mu, kiranya Engkau dengan pertolongan dan belas kasihan-Mu yang besar, berkenan untuk karuniakan kepada kami firman Tuhan. Dan kiranya berdasarkan firman-Mu itu Tuhan kehidupan kami pun boleh dibentuk. Kami ini milik-Mu Tuhan. Tolong bentuklah kami untuk menjadi seperti apa yang Engkau mau. Kami sungguh ingin dalam hidup kami yang cuma satu kali ini, kami boleh bertemu dengan Engkau, bertemu dengan Yesus yang Engkau utus, dan kehidupan kami pun boleh senantiasa dicocokkan dengan seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan kuasa-Nya dengan sangat-sangat besar. Dan kita mendapati suatu hari dia berjumpa dengan satu orang yang sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Ini adalah seseorang yang hidupnya sudah begitu sulit sehingga karena dia begitu banyak didera oleh kesulitan sehingga pengharapan-pengharapan di dalam hidupnya itu perlahan-lahan mulai menjadi padam. Kadang-kadang kita berpikir orang kalau hidupnya sulit, dia kepingin sekali untuk berubah dan menjadi lebih baik. Ternyata tidak tentu loh. Kalau orang itu sudah begitu lama dibentuk oleh kesulitan, lama-lama pengharapannya pun padam. Kelihatannya saja dia seperti kayak kepingin menjadi lebih baik. Kelihatannya saja seperti kayak orang yang sudah kepingin untuk sembuh, tetapi dia sudah terlalu lama hidup sebagai orang lumpuh dan pengharapan-pengharapannya makin lama makin padam. Kelihatannya sepertinya kayak dia mau sembuh. Dia tetap ada di kolam Bethesda yang menurut kepercayaan banyak orang bisa menyembuhkan orang pada waktu kolamnya itu bergoyang-goyang gitu ya. Dia pun juga ya somehow mempercayai itu. Nanti kalau masuk ke sana bisa sembuh. Setiap hari dia masih ada di sana. Kelihatannya orang ini kepingin untuk sembuh. Tapi betulkah dia betul-betul kepingin sembuh? Betulkah dia betul-betul punya pengharapan untuk sembuh? Maka suatu kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana, saudara. Kita mendapati ya, Tuhan Yesus adalah dia yang berkuasa. Dia berkuasa hanya dengan kata-kata menyembuhkan orang yang sakit. Dia berkuasa di bagian sebelumnya kita sudah melihat ada air yang diubahkan menjadi anggur. Dia memiliki kuasa yang sangat besar. Dan saat ini orang ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke, memang dia belum kenal dengan Tuhan Yesus. Belum mengenal Tuhan Yesusnya punya kuasa seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus yang tahu kedalaman hati orang ini, dia menanyakan satu buah pertanyaan yang kelihatan agak aneh. Maukah engkau sembuh? Loh ya jelas saja mau sembuh lah. Ini pertanyaan aneh macam apa? Bukti bahwa saya sekarang ada di sini menyatakan bahwa sekarang saya itu kepingin sembuh. Tetapi sudah coba dengarkan ucapan dari orang ini. Orang ini tidak mengatakan, misalkan dia, iya Tuhan, saya ingin sekali sembuh. Tapi saya tidak mau bagaimana caranya. Bukankah kalau dalam kolam ini airnya bergoyang-goyang, lalu saya masuk ke dalam saya bisa sembuh. Tapi saya selalu kedahuluan yang lain. Tuhan, kalau engkau misalkan betul-betul kepingin membantu saya, boleh nggak kamu berjaga-jaga di sini bersama dengan saya? Kalau misalkan airnya bergoyang bola-bola, tolong cepat angkat saya, masukkan ke saya ke sana, biar saya bisa cepat sembuh. Dia tidak menjawab seperti itu. Tapi dia terus langsung menjawab dengan kesulitan-kesulitan yang dia alami. Tuhan, begitu airnya goncang-goncang selama ini, selalu saja saya kedahuluan orang lain. Nggak ada jawaban, saya kepingin sembuh. Pengharapan-pengharapannya dia sudah makin lama makin padam. Kadang-kadang ya, orang kalau tidak terus-menerus dibentuk oleh firman Tuhan yang sehat, tidak terus-menerus dibentuk oleh ucapan-ucapan yang membangun dari firman Tuhan, maka pengharapan-pengharapannya akan menjadi pengharapan yang mati. Adik-adik sekalian, saya kepingin tanya ya, kalian betul-betul nggak setiap hari bercita-cita, berpengharapan, kepingin untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan? Adik-adik mesti ingat loh ya, hidup kita itu cuma satu kali. Kamu dan saya hidup cuman satu kali. Kita hidup cuman satu kali, cuman bisa dipakai oleh Tuhan atau tidak banyak dipakai oleh Tuhan. Saya ini
seorang pendeta. Orang sebut saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi dulu saya pernah mendengarkan khotbah dari seorang pendeta. Dulu dia belum pendeta. Ini teman saya ini. Teman saya sekarang sama-sama pendeta. Pada waktu itu sama-sama belum pendeta. Suatu kali dia berkhotbah dan dia mengatakan seperti ini. Banyak orang yang namanya hamba Tuhan. Seperti saya ini ya, hamba Tuhan. Banyak orang yang sebetulnya hamba Tuhan. Tapi sebetulnya dia bukan hamba Tuhan, tapi dia adalah hamba Tuhan. Loh, mirip ya? Agak mirip sih. Cuman double T. Kalau hamba Tuhan itu satu T. Hamba Tuhan satu T. Tapi kalau double T, hambat Tuhan. Double T. Hambat berarti menghambat Tuhan. Hambat Tuhan. Kita hidup cuma satu kali. Anda dan saya cuman bisa menjadi hamba Tuhan. Yang mengikuti Tuhan seluruh hidup kita. Atau menjadi orang-orang yang hambat Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin kemuliaannya, kebesarannya, keadilannya, kebenarannya, cinta kasihnya dinyatakan, dan kita bertolak-tolakan dengan itu. Itu namanya hamba Tuhan. Kita itu hidup cuma satu kali. Kita hidup satu kali akan dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba Tuhan. Kita mesti ingat. Sekarang coba pikirkan. Setiap hari, apakah pikiranmu dipenuhi dengan satu buah hasrat, satu buah keinginan? Iya ya, sekarang saya masih kecil, tapi besok saya kalau usia 20, besok saya usia 30, besok saya usia 40, 50, 60, saya kepingin hidup saya semakin banyak dipakai oleh Tuhan. Atau kita tidak pernah berpikir tentang hal itu. Anda mungkin sering mendengarkan orang-orang yang mengatakan kepada kamu ya, anak ini nakal, gak tahu besok mau jadi apa. Anak ini ya gak rajin, gak tahu besok mau jadi apa. Kalau kamu seperti itu, gak tahu besok kamu menjadi seperti apa. Terus saja masuk di dalam otakmu adalah jadi apa, jadi apa. Seperti kayak kita gak bisa jadi apa-apa. Pelan-pelan pengharapan kita untuk menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan menjadi padam. Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, kelihatannya saja dia ada di tepi kolam. Kelihatannya saja seperti kayak kepingin sembuh. Padahal pengharapannya makin lama sudah makin sirna. Tetapi ada Yesus Kristus. Yesus Kristus bisa menjadikan realitas. Bisa menjadikan keberadaan dari satu buah pengharapan yang sudah sangat-sangat mati. Maka dia tanya, maukah engkau sembuh? Dan orang ini menjawab dengan ya alasan macam-macam. Oh, kalau pada waktu airnya bergolak-golak, gak ada yang bisa masukkan saya ke dalam gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sekarang bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu orang itu bangun dan berjalan. Dia betul-betul disembuhkan. Dan di dalam kitab suci kita ada catatan bahwa itu adalah hari Sabat. Maka sebetulnya kalau kita boleh pikir-pikirkan, itu adalah satu buah peristiwa yang sangat baik dan sangat tepat, yaitu penyembuhan di hari Sabat. Itu harusnya menjadi satu buah peristiwa yang sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena Sabat, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, sebetulnya Sabat adalah satu buah perintah untuk orang itu bisa beristirahat di dalam Tuhan. Bukankah Israel ketika di dalam kitab Keluaran diberikan perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu perintah ada di dalam kitab Keluaran. Di dalam konteks pada waktu itu, masyarakat Israel adalah kaum budak. Budak yang sedang diperbudak, harus kerja paksa. Dan Tuhan Allah mewartakan berita pembebasan. Bagi kalian akan dikasih bisa beristirahat, bisa bersabat. Sabat adalah perintah untuk kita itu menjadi manusia. Manusia yang bukan mesin. Bukan terus-menerus harus kerja rodi, apalagi untuk Mesir, apalagi untuk dunia, apalagi untuk uang, apalagi untuk kuasa. No, kita adalah manusia yang hidupnya untuk Tuhan. Dan sebagai manusia yang bisa lelah, kita itu butuh untuk beristirahat. Sehingga ketika pikiran kita dan badan kita itu mulai segar, kita bisa semakin memikirkan lagi tentang berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Sabat adalah perintah untuk orang-orang terbebaskan. Sebelum mereka dibebaskan, mereka tidak bisa sabat. Mereka budak, harus kerja keras, harus kerja paksa setiap hari. Kumpulkan jerami, bikin batu bata, kasih tanah liat. Setelah itu dibakar, jadikan batu bata yang banyak. Satu bangun kota-kota perbengkalan, bangun Pitom, bangun Ramses. Itulah namanya budak. Tetapi Sabat merupakan satu buah perintah yang memberikan kebebasan. Kamu harus beristirahat. Dan sekarang Tuhan Yesus memberikan kebebasan dari seseorang yang terbelenggu. Hari-hari hidupnya itu cuma tidur saja karena dia itu memang lumpuh. Hari-hari dia tidak bisa masuk ke dalam bait suci. Tidak bisa masuk ke dalam bait suci karena orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Masuk ke dalam ruangan bait suci itu tidak boleh.
Dia cuma boleh ada di dalam bagian gerbang itu tadi. Maka kita melihat ya, orang ini dibebaskan di hari Sabat. Harusnya sangat pas. Harusnya orang ini sangat bersyukur. Tetapi kalau kita lihat, orang ini ternyata memang badannya sembuh. Tetapi jiwanya belum betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh, dia sekarang bisa berjalan, dia bisa sembuh, dia pegang tilamnya, diangkat, maka dia berjalan. Lalu dia bertemu dengan tua-tua, dengan otoritas agama yang berkata, ini hari Sabat, kenapa kamu memikul tilammu? Lalu dia menjawab apa? Dia menjawab, oh enggak. Oh, bukan saya. Gara-gara saya disuruh sama orang itu loh, yang suruh saya angkat tilam. Siapa yang suruh kamu? Nggak tahu ya. Saudara coba bayangkan ya, seseorang yang sudah timpang selama 38 tahun, dan dia tidak tahu, tidak kenal siapa yang sembuhkan dia. Orang ini sudah begitu parah. Banyak di antara orang-orang ya, bisa menjadi mereka yang sudah menikmati anugerah Tuhan begitu besar, tapi tidak sungguh-sungguh kenal siapa yang beri anugerah. Adik-adik sekalian, setiap hari kamu bernafas, setiap hari kamu makan dan minum, setiap hari kamu bisa bersekolah, dan sekarang ini kamu bisa melalui handphone atau laptop atau televisi, pakai internet, menerima saat teduh ini. Kamu ingat gak siapa yang memberikan kepada kamu anugerah setiap hari? Apakah engkau mengenal Yesus Kristus yang memberi kepada kamu anugerah setiap hari itu? Banyak orang yang cuma berpikir, yang penting anugerahnya sudah saya terima. Yang penting berkat-berkatnya sudah saya terima. Tetapi dia tidak kenal kepada Yesus Kristus. Ini orang sudah begitu parahnya. Lalu Tuhan Yesus mendatangi dia dan mengatakan, hati-hati. Kamu harus bertobat dari dosamu, supaya kamu tidak tertimpa sesuatu hal yang lebih parah lagi. Bertobat dah? Enggak. Orang ini malah datang dan mengadukan Tuhan Yesus. Ya, kalau saya sekarang sudah disembuhkan, sekarang hidup saya sudah baik, terus saya mesti mengabdi kepada Tuhan Yesus. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena apa? Mengikuti Yesus itu ada harganya loh. Ikut Yesus itu ada harganya. Kamu akan dimusuhi sama otoritas agama pada waktu itu. Apalagi kalau ada di Yerusalem, wah, otoritas agama itu menakutkan. Jadi daripada saya mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh lalu dimusuhi sama otoritas agama, mendingan saya berteman saja dengan otoritas agama dan ia memusuhi Yesus. Maka sudah, dia datang kepada otoritas, kepada orang-orang otoritas agama itu dan mengatakan, dia itu loh, yang suruh saya mengangkat tilam itu loh. Nah, maka setelah itu Yesus akan dianiaya, saudara. Saudara coba bayangkan, ada orang sudah menikmati berkat Tuhan begitu besar, tetapi tidak rela untuk membayar harga di dalam mengikut Tuhan Yesus. Maka hidupnya mulai undur-undur, bahkan bertolak-tolakan dengan Yesus Kristus. Bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan hidup saya? Kita sudah menerima berkat Tuhan yang sangat besar. Kita menerima kehidupan kita, kesehatan, vitalitas, kepintaran, kamu bisa bersekolah, dan juga kita dapat kesempatan untuk bersekolah minggu, kita bisa saat teduh setiap hari, kita berkesempatan untuk menerima anugerah Tuhan yang sangat besar. Pertanyaannya, maukah kita mengikuti dia? Dan kalau mengikuti Yesus Kristus ternyata ada harga yang mesti dibayar. Kita mesti meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mesti meninggalkan kemalasan, kita mesti meninggalkan kedengkian, iri hati, kita mesti meninggalkan kegagalan kita di dalam mengampuni, kita mesti belajar mengasihi, belajar menerima orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Mengikuti Yesus Kristus ternyata banyak harga yang mesti dibayarkan. Jadi gimana? Oh, mending begini ya, mending begini. Yang penting saya sudah sembuh, saya sudah sehat, ya sudah. Ambil jalan tengah saja. Tidak usah mengikuti Yesus secara terlalu sungguh-sungguh. Itu yang dilakukan oleh orang yang sudah disembuhkan. Badannya sudah sembuh, tapi tidak betul-betul menjadi pengikut Yesus Kristus. Jangan sampai adik-adik sekalian, kita menjadi orang yang kelihatannya menerima berkat Tuhan sangat besar, tapi anugerah Tuhan yang paling utama, yaitu menjadi pengikut Kristus, ternyata kita tidak punya. Harap ya, mari kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan, kita berefleksi, meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan kepada kami yang sudah menerima berkat-Mu sangat besar, kami mau menerima anugerah-Mu yang paling utama. Kami mau menjadi persekutu dengan Yesus Kristus. Kami mau menerima hidup yang kekal. Dan inilah hidup yang kekal itu. Yaitu kita mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Kita mengenal Allah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Dan menerima Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami ini telah menikmati berkat-Mu yang sangat besar, sangat banyak, setiap hari. Mungkin ada di antara kami yang lebih kaya, mungkin ada di antara kami yang lebih miskin. Tapi entah kami kaya, entah kami miskin, entah kami sehat, kami sakit, kami ini sadar, kami menerima berkat-Mu terlalu banyak,
terlalu besar. Tapi Tuhan, kami tidak ingin berhenti kepada berkat-berkat-Mu itu. Kami ingin menerima anugerah-Mu yang terbesar. Kami ingin menerima hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kami ingin menerima anugerah keselamatan. Kami ingin melalui iman, kami dipersatukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kayla heran, kenapa orang Farisi melarang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Karena mereka menafsirkan hukum Taurat secara harafiah atau melakukan perintah Tuhan supaya mendapat hadiah dari Tuhan. Sebenarnya pekerjaan Kristus itu sangat luas dan tidak bisa dibedakan antara hari Sabat atau hari lainnya. Yesus kan selalu mengerjakan urusan Bapaknya. Misalnya, pada hari Sabat, ia mengadakan penyembuhan. Berarti, hal ini juga mendorong gerejanya agar selalu mengharapkan berkat-berkat rohani dari Yesus yang digambarkan antara lain melalui mujizat penyembuhan. Jadi itulah yang disebut anugerah Allah. Kesimpulannya, orang yang tidak mengerti anugerah Allah tidak mungkin mengerti Sabat sesuai yang dimaksudkan Yesus. Alangkah indahnya pengertian Sabat yang aku dapatkan. Kita terus memahami anugerah Tuhan dengan membaca Yohanes 5 ayat 17-18 untuk besok. Sampai jumpa.